Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ucuk. Apa kabar, Pak? Semoga sehat-sehat selalu ya, Pak. Dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Baik, Pak Ucuk, mohon maaf sampai saat ini saya belum bisa eh, bertemu langsung dengan Pak Ucuk untuk bimbingan ke kampus Uncia, Pak. Ya, karena banyak terkendala untuk urusan beberapa hal di kerjaan dan di beberapa hal lain di urusan keluarga juga sih Pak. Mohon maaf Pak. Baik Pak, saya langsung saja. Jadi ini saya buatkan video presentasi dari penelitian yang sudah saya lakukan, yang juga hasil dari revisi para penguji pada saat seminar proposal dan juga arahan dari Pak Ucuk pada saat terakhir saya bimbingan dengan Pak Ucuk, Pak. Ya, saat itu revisi dari para penguji di seminar proposal yaitu platform eksperimen dan pelatihan untuk menggunakan Google Colab dengan GPU-nya Google Colab itu T4. Lalu penjelasan bagaimana arsitektur yang diterapkan dalam arti backbone arsitektur yang diterapkan pada saat pengujiannya dan diminta untuk menjelaskan secara rinci backbone arsitektur tersebut yaitu di inverted residual blocks dan depthwise separable convolution. Dan dari penguji juga mengarahkan untuk menggunakan pemodelannya yang lebih ringan yaitu MobileNet versi 2. Lalu arahan dari Pak Ucuk selaku pembimbing untuk menjelaskan layer perceptron pada head klasifikasi setelah backbone. Ya, saya buatkan setelah backbone, lalu ada structure head-nya itu global average pooling, batch norm, dropout, lalu di sini backbone-nya itu dense 256 ReLU, lalu ke batch norm, dropout, lalu dense softmax. Ini untuk dropout jadi tadi yaitu dense 256 ReLU dan dense 7 softmax. Ya, dan nanti dari diagram alur terutama untuk di structure head backbone arsitekturnya ini ada di halaman paling akhir dari slide ini Pak. Jadi tujuannya itu dari mengapa ada dropout dense 256 ReLU dan dropout dense 7 softmax itu jadi untuk memetakan embedding fitur menjadi probabilitas atau kemungkinan 7 karakter emosi untuk agregasi temporal dan untuk perhitungan LSI-nya Pak di ujungnya Pak. Dan ini diagram alur backbone arsitekturnya di mana contohnya untuk satu hasil screenshot dari video itu dengan ukuran 128 kali 128 kali 3 itu inputnya. Lalu untuk feature extraction-nya di posisi ini mobile feature extraction dan untuk inti dari backbone arsitekturnya dimulai dari proses global average pooling dan di sini untuk dropout-nya dense 256 ReLU dan dense 7 softmax. Dan pembahasan backbone dari figur 1 tadi itu, jadi nanti prosesnya head klasifikasi mengubah vektor fitur dari pemodelan MobileNet V itu menjadi probabilitas 7 emosi, 7 karakter yang sesuai dengan dataset awal itu Pak. Melalui proses dense 256 ReLU dan dense 7 softmax. Dense 256 ReLU belajar batas non-linear dari embedding. Dense 7 softmax itu menghasilkan distribusi yang dijumlahkan 1 untuk keputusan atau agregasi. Tadi rekomendasi untuk visual diagramnya itu jadi seperti tadi saya buatkan itu ini menampilkan blok deteksi dan alignment wajah yang cabang kalibrasi ditambah temporal smoothing untuk
LC hilir agar alur end-to-end-nya jadi lebih jelas. Dan penjelasan lebih dalam dari Dance 256 ReLU itu, jadi fungsinya untuk mengkompresi atau proyeksi hasil dari sebelumnya yaitu global average cooling yang ke 256, dimensi yang lebih separable, yang lebih terpisah-pisah antara emosi yang serupa. Jadi, alur prakteknya itu disertai dengan batch norm dan dropout. Ini ada notasinya H1, value, BN, W1, dan ini rumusnya. Lalu alasannya kenapa mendesainnya seperti itu, karena ukuran 256 memberi trade-off parameter atau latensi yang baik untuk edge ujung yang tanpa mengorbankan generalisasi dari pixel gambar. Untuk penjelasan Dance 7 softmax, jadi fungsinya itu layer linear 7 neuron yang menghasilkan logit per emosi. Softmax mengubahnya menjadi probabilitas yang terkalibrasi 0 sampai 1 yang menjumlah 1. Dan ini adalah perumusannya, Pak. Lalu peran evaluasinya itu memudahkan confusion analysis, per class recall, dan precision. Jadi kalau presisinya atau akurasinya itu kan bahan dari training, tapi setelah training apakah lebih presisi? Jadi harus dilakukan recall untuk memudahkan confusion analysis. Akhirnya di fully connected layer ini Pak yang sudah menjadi dari proses backbone tadi jadi 7 karakter yang berbeda seperti pada diagram ini. Posisinya dia sebelum menghasilkan performance model. Jadi fully connected layer ini yang multi layer perceptron yang kecil-kecil sebagai kepala klasifikasi head classification-nya atas fitur mobile V2 dengan gapnya tadi dropout dance 256 ReLU dan dance 7 softmax. Di posisi pipeline-nya itu yang memetakan fitur umum menjadi label emosi target yang terpisah dari ekstraksi fitur convolutional model CNN basicnya. Lalu untuk karakteristiknya itu koneksinya penuh dan memaksimalkan interaksi antar dimensi fitur dengan jejak model ringkas dan memudahkan konversi untuk ke TF Lite pada perangkat. Jadi lebih ringan gitu Pak. Dan ini Pak dan kebetulan memang arsitektur ini karena di posisi saya ini bisa lebih sering bertemu dengan pengujinya, saya coba ajukan ini saya coba ajukan ke pengujinya dan mereka menyetujui untuk model MobileNet versi 2 ini yang saya buat ini Pak. Dari sini juga ditampilkan performance model, ada akurasi dan loss-nya. Ini dalam berupa grafik garis. Oh iya, satu lagi Pak, kalau boleh saya menampilkan untuk training yang saya lakukan pada Google Colab. Jadi pada Google Colab-nya langkah pertama itu karena saya datasetnya saya simpan di Google Drive. Jadi dia mounting dulu, ngikat dulu ke Google Drive. Lalu berikutnya import library-nya yang digunakan itu TensorFlow, Keras. Dan juga menggunakan scalar matrix dan scalar utils. Yang sudah pasti sebelumnya harus ada NumPy dan Matplotlib library, Seaborn dan TensorFlow sebelumnya. Datasetnya itu sudah saya masukkan di Google Drive. Lalu image data generator dengan augmentasi yang lebih kuat. Berikutnya
untuk load pre-train dari ImageNet. Lalu saya juga tambahkan classifier yang baru, yaitu ya tadi itu ada batch norm dan dropout-nya. Ini semua secara teknis untuk training ini memang tidak saya ini Pak, tidak saya mohon nih Pak untuk penguatannya juga Pak. Karena ini tidak saya apa namanya, tidak saya bahas di tesis, di penulisan, karena khawatir nantinya akan melebar nih, hanya saya menampilkan ke Pak Ucup saja. Baiklah, ini proses trainingnya sampai menggabungkan histori untuk visualisasi, lalu ada plot learning curve-nya, sampai saya buatkan untuk evaluasi model. Lalu hasilnya tes prediksi. Nah ini Pak, ini hasilnya Pak. Sebentar, ini Pak. Ini. Dan untuk trainingnya itu stepnya itu ada sampai 20 Pak, dan step itu per epoch-nya itu sebelumnya saya minta buat 15, tapi ternyata tingkat akurasinya masih agak lebih jauh ya Pak. Kalau saya gunakan epoch sampai 20 tuh agak lebih mendekati akurasinya dan loss-nya. Dan lebih tepatnya nanti di hasil di recall-nya itu Pak. Nah, di sini terjerat total parameternya, ini total parameter saya dan total parameter ini Pak. Nah, di sini grafik akurasi dan loss-nya ini Pak. Nah, jadi dari precision-nya ini ada recall-nya, final score-nya dan support-nya Pak. Di sini aja confusion matrix. Di sini confusion matrix sudah fine tune ini Pak ya, di model mobile versi 2-nya. Untuk labelingnya dari surprise, sad, natural, happy, fear, disgust. Sampai terakhir. Ya, yang berikutnya yaitu ini program prediksi yang mana inputnya itu berupa video yang sudah saya rekam dalam kelas ya Pak ya, pada saat kuliah onsite, dan itu pada saat di kelas kami dari salah satu mata kuliah di MTI Pak. Ini kalau coba saya running nih Pak ya. Ini video yang saya coba rekam di kelas Pak. Ya, jadi demikian presentasi proses penelitian saya atas arahan dari Pak Ucup, pembahasan facial expression recognition ini untuk smart learning environment yang berfokus pada monitoring learning satisfaction. Pak. Oh iya, dan satu lagi Pak, mohon maaf karena kami ini semua diminta secara cepat untuk segera mengupload jurnalnya untuk di seminar hasil nanti Pak. Karena seminar hasil itu waktunya sangat dekat setelah UTS ini Pak. Jadi kami membuat format draft untuk jurnalnya Pak. Dan ya Pak, sekali lagi Pak Ucup mohon maaf karena saya sudah buat draft jurnalnya, dan semua ini sesuai dengan arahan
Pak Ucuk sebagai pembimbing saya, dan saya saya cantumkan juga, mohon izin juga, saya akan cantumkan juga eh, nama Pak Ucuk sebagai apa, penulis 2 Pak di jurnalnya Pak. Sekali lagi Pak, karena kami ini dituntut untuk lebih cepat upload atau submit jurnal agar nanti pada saat seminar hasil itu kami diminta sudah LOA Pak. Jadi ini saya tampilkan aja langsung Pak ya. Mohon izin Pak. Saya dapat untuk jurnalnya di Sinkron Pak. Dan ini judulnya sesuai dengan yang Pak Ucuk minta, jurnal dalam bahasa Inggris. Dan di sini saya sudah mendapatkan nama Pak Ucuk Pak. Dan ini untuk emailnya, mohon arahan Pak, ini betul atau tidak ya Pak untuk emailnya, itu ucuk.darussalam@civitas.unas.ac.id ya Pak. Ini akan segera langsung saya submit ya Pak ya. Ya Pak Ucuk ya. Baik, ini video ini saya buat dan ini akan saya upload di YouTube untuk bisa saya segera kasih linknya ke Bapak untuk mohon bisa Pak Ucuk simak Pak. Terima kasih banyak Pak Ucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.